kami ingin tahu Pak, kira-kira sampai mana saat ini progres IKN khususnya fase 1? Kemarin sih saya belum lama baru saja kembali dari IKN, saya melihat sendiri bahwa cukup besar ya progresnya dan sudah mulai terlihat bentuknya. Tapi kalau kita bisa lihat dari angka, dari apa saja yang menjadi target-targetnya, sejauh ini sudah sampai mana Pak? Silakan. Ya, betul. Jadi memang untuk batch 1 itu ada 40 pekerjaan ya. Batch 1 itu adalah fase 1 itu adalah pekerjaan yang dimulai sejak awal dan sampai dengan Maret 2023 kemarin itu sudah mencapai kurang lebih 93,35%. Bahkan sebagian ada yang sudah selesai, termasuk misalnya bendungan, sumber air baku, sebagian dari akses jalan-jalan utama di KIPP, juga di dalamnya termasuk adalah istana tadi yang disebutkan, istana negara, itu adalah bagian dari batch 1. Jadi secara keseluruhan, secara rata-rata batch 1 itu sekarang progresnya sudah 93,35%. Oke, 93,53% untuk batch 1. Artinya saya ingin tahu Pak, apalagi yang kurang dari batch 1 ini Pak berarti? Sebetulnya ini lebih kepada penyelesaian. Saya ingin memberi ilustrasi ya, misalnya jalan tol itu 3A, 3B, dan 5A juga sudah sekitar 90%. Mudah-mudahan sebagian yaitu untuk mengejar 10% itu pada akhir tahun itu sudah akan selesai tol 3A, 3B sehingga 2 jalur. Sementara kan yang kita fungsikan 2 jalur. Kemudian misalnya kantor-kantor Kemenko dan juga sebagian dari apartemen-apartemen, sebagian besar apartemen untuk ASN juga akan selesai. Begitu juga tadi sempat disinggung mengenai istana juga insya Allah akan kita selesaikan pada sebulan 2 bulan ini sampai dengan akhir tahun 2024 ini. Oke, Presiden Jokowi ini menyampaikan bahwa Istana Garuda ini akan diresmikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, sebenarnya update terkait Istana Garuda sudah sampai mana, Pak? Jadi, secara kuantitatif angka progres Istana Garuda itu sudah 98,6%. Makanya tadi Bapak Presiden pada saat meresmikan Istana Negara itu mengatakan bahwa sebulan 2 bulan lagi selesai. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan finishing yang sisanya kurang lebih 1,5%. Ada beberapa hal sistem tata udara kita perbaiki, landscape, interior detail, ya beberapa hal untuk memastikan bahwa semuanya perfect ya, sempurna. Kemudian beberapa landscape di dalam dan juga di luar istana. Intinya sih sebetulnya dalam tempo sebulan, maksimum 2 bulan ini sudah selesai juga. Bagaimana dengan infrastruktur yang berada di sekitarnya, Pak? Kalau kemarin saya datang ke sana, memang area di dalam IKN ini sudah tampak rapi, memang jalanan sudah mulus, tetapi area di sekitarnya, Pak, ini masih cukup belum terpantau, masih belum nikmat untuk dilihat gitu ya, Pak ya. Kalau menurut saya pribadi yang baru saja pulang dari sana, bagaimana, Pak? Itu termasuk area ini, ada ruang terbuka hijau yang memang sekarang prosesnya sedang dalam proses penyelesaian. Pohon-pohonnya sudah mulai tumbuh, ya sebagian juga ada juga mungkin yang belum nyaman itu adalah gedung-gedung Kemenko, Mbak. Ya, gedung-gedung Kemenko itu kan masih tertutup-tutup itu. Nah itu insya Allah pada akhir Desember ini sebagian besar sudah kita buka dan juga area-area tanaman-tanaman, ruang terbuka hijau mungkin yang Mbak maksud, itu juga sudah semakin rapi. Karena memang di pinggir jalannya sedang dikerjakan ruang-ruang terbuka hijau untuk melengkapi di samping istana juga sekitar gedung-gedung itu ada ruang-ruang terbuka hijau yang sedang dalam tahap penyelesaian. Itu termasuk yang akan kita selesaikan sampai dengan akhir 2024. Gitu. Jadi itu termasuk tadi yang batch 1 93,5. Jadi masih kurang lebih 6%, 7% itu bagian yang perlu diselesaikan. Oke, berarti ditargetkan ini paling tidak mencapai 100% sampai dengan Desember 2024, Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Kita upayakan hampir 100%, sebagian itu kan secara rata-rata ya Mbak ya, 93,5, ada sebagian bulan depan ada yang 100% dan sebagainya. Kita upayakan sebagian
batch 1 sebagian besar itu sudah 100% pada akhir tahun 2024. Iya. Pekan lalu pesawat Presiden ini berhasil mendarat di Bandara IKN. Selanjutnya apa, Pak? Jadi kita itu kemarin mendarat itu kalau ukuran secara kuantitatifnya panjang landasan itu kan finalnya optimalnya adalah 3.000 meter, 3 kilometer. Nah kemarin pada saat pendaratan itu selesainya secara panjang sekitar 2.200 meter untuk pesawat kepresidenan. Jadi selanjutnya kita akan menyelesaikan runway itu sepanjang kurang lebih 3.000 meter agar pesawatnya besar ya seperti Boeing 777 dan sebagainya yang wide body bisa mendarat di bandara tersebut yang lebih besar dari pesawat kepresidenan. Kan pesawat presidenan ini Boeing 737-800. Nanti kalau kita ada Boeing 777 777 itu bisa mendarat kalau kita bisa selesaikan runway-nya pada akhir tahun ini menjadi kurang lebih 3.000 meter. Kita rapihkan juga jalan inspeksinya, pagar pengaman di area runway kita akan selesaikan, termasuk tadi yang barangkali landscape itu kan sudah mulai kita tanam. Nah ini untuk dengan spesifikasi tertentu ya untuk area-area penerbangan. Iya, iya. Dan nantinya Pak, ketika pemerintahan baru sudah berjalan, apakah ada perubahan ataupun mungkin sudah ada arahan Pak yang diterima oleh kepala otorita ataupun mungkin Bapak sendiri terkait pembangunan di IKN? Mungkin dipercepat atau mungkin ada request baru Pak yang diberikan? Mungkin saja ya, kalau ada nanti arahan dari presiden baru. Kenapa? Jadi begini, pembangunan IKN itu mengacu kepada rencana induk yang disebut yang disimpan di dalam dokumen dalam bentuk Perpres nomor 63 tahun 2022. Jadi rencana induk yang menyatakan tahapan pembangunan ruang lingkup sampai dengan 2045 dengan kriteria setiap sektor itu clear di dalam Perpres 63 tahun 2022. Sehingga apabila nanti ya ada arahan atau misalnya ada perubahan percepatan maka itu akan dijabarkan di dalam Perpres tersebut. Revisi ataupun perubahan yang diperlukan untuk menjadi acuan pembangunan selanjutnya. Misalnya ada percepatan sampai yang sekarang Perpres sekarang mengatakan sampai 2045. Katakanlah ada target lebih cepat 2040. Nah, itu bisa dirubah Perpresnya dengan segala konsekuensi termasuk resourcesnya, sumber pembiayaan dan sebagainya.